Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya suara merduku terdengar juga. Buktinya mendapat jawaban. Menyampaikan salam sunnah, menjawab salam hukumnya Wajib, Bu. ya. Jadi saling mendoakan dan doakan awal hukumnya sunnah, menjawab doa hukumnya wajib. Baik, kita absensi lebih dahulu ya. Delia. Hadir, Bu. Adila. Hadir, Bu. Agung. Hadir, Bu. Ajeng. Hadir, Bu. Alinda. Hadir, Bu. Aminatus. Hadir, Bu. Aprilia. Hadir, Bu. Auri. Hadir, Bu. Bahtiar Agung. Hadir, Bu. Bintang. Hadir, Bu. Cahsa. Cindy. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Eka. Eka. Belum. Fadila. Hadir, Bu. Hana. Hadir, Bu. Herda. Hadir, Bu. Hilda. Hadir, Bu. Imelia. Hadir, Bu. Irfan. Hadir, Bu. Kesha. Hadir, Bu. Lola. Lola belum ada. M. Dafa. Hadir, Bu. M. Raffi. Hadir, Bu. M. Satrio. Hadir, Bu. Maulita. Hadir, Bu. M. Raihan. Belum hadir. Nada. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Nazwa. Hadir, Bu. Raul. Raul. Belum hadir. Rizky. Belum hadir. Salsa. Hadir, Bu. Sandra. Hadir, Bu. Sigi. Hadir, Bu. Saputri. Hadir, Bu. Teresia. Hadir, Bu. Tria. Hadir, Ibu. Olivia. Hadir, Bu. Yolan. 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 Kemudian Cindy. Kemudian Eha. Cindy ada, Bu. Oh, Cindy ada. Iya. Tapi belum ya? Eka Udah tadi, udah nyaut tadi, Bu. Cahsa yang belum ya? Iya, Bu. Casa suaranya nggak muncul, Bu. Tapi Oh udah. iya. Jadi yang belum hadir Cahsa, Eha, Eka hadir, Bu. Eka, Lola, M. Raihan. Lola hadir, Bu. Lola hadir. Kok tadi tidak? Raul? Raul belum. Rizky? Hadir, Bu. Jadi yang belum hadir Yolan? Yolan, Cahsa, Eka, 3, M. Eka Raihan. hadir, Bu.
Raul 5 orang ya? Ibu Casa hadir, cuman earphone-nya nggak bisa, Bu. Mic-nya. Oh iya, iya, oke. Jadi 4 orang ya? Ya, terus ada tambahan murid baru, Bu, 2 orang. Iya, namanya? Bintang Fauzan sama Rozan. 41 siapa? Siapa? Anak barunya itu Bintang Fauzan sama Rozan, Bu. Bintang Fauzan. Oh iya, Sama Rozan. bukan sama. Bintang Fauzan dan Dan Rozan. Rozan. Kalau Bintang Fauzan sama Rozan, berarti 2 nama 1 orang. Rozan, Iya, Bu. tolong Aprilia. Yang Iya, Bu. sekretaris mata kuliah agama siapa? Adelia, Bu. Adelia, Bu. Ya, Adelia, tolong. Kalau Bintang Fauzan kan masuk ke kelompok 3 ya. Bintang Fauzan. Rozan dimasukkan ke kelompok 1 saja ya. Kelompok 1, Rozan. Baik, Bu. Rozan, hadir? Hadir, Bu. Kamu di kelompok 1 ya, bersama Muhammad Rafi, Tria, Agung Pamungkas, Lola, Nada. Kalau Bintang Fauzan sudah diinfo oleh saya waktu lalu di kelompok 3 ya, bersama Bintang Putra, Saputri, Laul Elik, Cindy, Alinda. Iya, baik. Nanti sekretaris terakhir pertemuan share ke saya keterlambatan berapa menit temanmu. Baik, mata kuliah agama hari ini dengan tema akhlak mulia dalam kehidupan, PS CPS 105 ya. Akhlak mulia dalam kehidupan. Pencipta makhluk namanya Khaliq dalam bahasa Arab. Yang diciptakan makhluk ya. Jadi sang Khaliq dan ada si makhluk. Kita si makhluk. Makhluk sang Khaliq ada 3, insan, kita manusia, hayawan, hewan, nabat, tumbuh-tumbuhan. Nah, kita makhluk berhubungan dengan sang Khaliq menggunakan akhlak. Jadi bukan hanya akhlak kepada sesama manusia, tetapi juga akhlak kita terapkan kepada sesama makhluk. Kepada hewan, ya kita juga tidak sembarang bersikap. Kepada tumbuhan juga kita tidak sembarang bersikap. Apalagi kepada sang Khaliq, sang pencipta. Kalau dalam Islam, hubungan manusia kepada Allah, artinya hubungan vertikal namanya hablum minallah. Hubungan horizontal kepada sesama manusia namanya hablum Minanas. Hablum minannas ya. Jadi kalau kita berhubungan kepada Allah lewat meningkatkan iman dan takwa. Nah, itu untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Kalau itu semuanya berupa ibadah. Ibadah amal soleh yang dikerjakan karena Allah. Ya. Jadi akhlak kita bila melakukan amal soleh harus semata-mata karena Allah. Itu baru namanya ibadah. Misalnya, menuntut ilmu wajib, fardu ain.
tujuannya juga harus karena Allah. Kalau tujuannya supaya ketemu jodoh, aneh sih jadi mahasiswa. Cuma sebutan aja supaya tidak disebut pengangguran. Biar ketemu jodoh. Apa? Keridoan Allah. Misalnya Muhammad Raihan ya sudah di asrama masjid di depan kampus ABK. Tiap kali waktu sholat ya setelah pas azan sudah ada di musola. Pokoknya gue mau nunjukin biar terlihat alim, ahli ibadah. Karena ada mahasiswi temen cewek nih yang aku lagi taksir biar dia mau menerima cintaku. Itu berarti ya bukan ibadah walaupun sholat. Sholat yang disebut ibadah adalah sholat karena Allah. Kalau dalam Islam di doa iftitahnya diantaranya ada bunyi inna sholati, terus inna sholati wa nusuki wa mati ada kamera tapi orangnya nggak ada. Ya. Rozan Fikri kenapa nggak ada kamera sekarang? Oh, nggak dianggap nggak masuk? Rozan Fikri hadir, Bu.
Oh, Koibur kayaknya yang sebelumnya juga nggak masuk ya. Bolak-balik nih, nggak ada kamera sama sekali. Ini udah kedua loh. Kalau Koibur, kalau misalnya nggak masuk lagi, mohon maaf mungkin nggak bisa ujian. Kalau nggak bisa ujian, ya silakan mengulang tahun depan ya. Dengar nggak kalau Koibur? Kalau nggak bisa dengar berarti udah jelas nggak ada orang. Oke, ya udah. Tolong bilangin ya, siapa yang ininya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Kalau Koibur tuh dari kemarin nggak masuk. Kalaupun masuk juga cuma ngasih gambar aja, nggak ada kameranya nggak nyala. Artinya saya dari tadi teriak-teriak minta untuk dinyalain kamera tapi nggak bisa dengan berbagai alasan. Dan ini udah kedua, saya nggak tahu berapa kali boleh nggak masuk. Kalau misalnya udah lewatin batas, artinya nggak bisa ujian, silakan ulang tahun depan. Baik, Ibu. Ibu mohon izin, kalau saya tetap on cam dan join dalam perjalanan bagaimana ya, Bu? Pertanyaan saya itu, gimana saya mastiin kamu dengerin? Kalau kamu nggak nyala kameranya. Saya tetap mendengarkan, Bu, pakai headset. Saya mastiin kamu dengerin apa enggak? Pertanyaan saya itu. Kalau saya bisa mastiin kamu bisa dengerin atau enggak, saya dengan senang hati meminta mereka untuk keluar. Karena nggak dengerin. Udah pasti. Jangan karena Anda merasa Anda jauh, jadinya dengan seenaknya bisa bilang, saya dengerin, saya dengerin. Oke? Oke. Kita pelajaran ada bisa cerita ke saya aliran darah di jantung. Ada yang bisa. Halo. Ibu, suaranya putus-putus, Bu. Dong, ini pada mau kuliah atau enggak? Suara Ibu putus-putus, Bu.
penutup lancar lagi nada. Suara saya lebih jelas? Sudah jelas Ibu. Jelas, Bu. Ya, sekarang ada yang bisa masih ingat tentang kuliah sebelumnya? Masih Bu. Ya, ada yang bisa cerita ke saya tentang aliran darah di jantung? Mohon izin menjawab Bu. Siapa? Muhammad Rafi Bu. Silakan. Baik Ibu, jadi pertama itu dari superior vena cava, darah masuk dari situ. Mohon maaf sebentar Ibu. Jadi darah masuk melalui atrium dextra, lalu masuk ke dalam ventricle ya Bu. Mohon maaf. Melalui ventricle. Dari mana? Darah dari atrium. Dari mana? Dari atrium dextra, kemudian masuk ke dalam ventricle ya Bu, mohon maaf. Dari ventricle dextra, kemudian masuk ke dalam paru-paru melewati pulmonary artery. Kemudian dari paru-paru masuk lagi melalui atrium kiri. Dari atrium kiri. Pembuluh darahnya apa? Pembuluh darahnya pulmonary artery ya Bu. Vena. Tadi kan masuk ke paru-paru lewat arteri, keluarnya lewat vena. Berarti keluarnya lewat vena ya Bu? Ya, kalau dari paru-paru keluar dari paru-paru masuk ke jantung melalui vena. Dari paru-paru melalui vena lalu masuk ke dalam atrium kiri. Lalu dari atrium kiri masuk ke ventricle kiri. Lalu dari ventricle kiri masuk ke dalam aorta. Lalu aorta berputar lagi ke seluruh tubuh. Oke, siap. Dari seluruh tubuh? Dari seluruh tubuh, lalu darah tersebut akan berputar seperti proses darah tersebut akan berulang-ulang lagi. Masuknya ke jantung lewat vena ya? Lewat aorta. Lewat vena. Oh, lewat vena. Nah. Vena apa? Oh, maaf Bu. Venanya vena apa? Vena cava. Vena cava? Inferior vena cava. Vena cava apa sama apa? Kalau atas? Superior. Superior vena cava. Inferior. Ya, jadi tubuh bagian atas lebih atas dari jantung masuknya lewat vena cava superior, yang bagian bawah lewat vena cava inferior. Oke. Ya, ini hanya pembuka dulu sebelum ke kuliah selanjutnya.
Jadi kalau misalnya kita mau untuk tahu untuk tahu keadaan jantung segala macam, salah satunya adalah dengan cara mengukur tekanan darah di pembuluh darah. Ya, bisa yang kita periksa biasanya itu adalah pembuluh darah baik arteri ataupun vena yang berhubungan dengan seluruh tubuhnya. Nanti kemarin saya sempat ngomong kalau misalnya kita dengar ada bunyi jantung atau detak, nah itu bunyinya adalah bunyi katup yang menutup ya, jadi pintunya menutup. Nah, bunyi pintu yang menutup ini nanti kita akan pakai pada saat pemeriksaan tekanan darah dan nadi. Oke. Kita ngomongin pemeriksaan tekanan darah dan nadi, hujan. Kalau jam 1 nanti bisa ke sini nggak? Kan praktikum. Emang jadwalnya praktikum kan? Pak Agung? Mohon maaf Ibu, kita belum ada info dari Pak Wahyu. Pak Wahyu? Baik dok, gimana dok? Ya. Gimana? Bisa nggak tatap muka? Bikin jadwal ada praktikum, tapi kalau nggak bisa tatap muka gimana praktikumnya? Halo Pak Wahyu. Baik dok, ini kita sedang diskusikan dok. Kalau mendadak sepertinya nggak bisa dok. Kalau salah. Kok mendadak gimana? Itu kan di jadwal. Di jadwal anak-anaknya masih di luar dok. Hah? Ya itu kan ada di Kalau jadwal. anaknya bersedia memang mau masuk sekarang ya tidak apa-apa dok. Minggu lalu kan udah dibahas. Ini minggu ini masa mesti tiap minggu nanyain. Kan di jadwalnya tulisannya praktikum. Kecuali kalau nggak mau ada praktikum ya udah nggak apa-apa, saya mah tenang-tenang aja. Kalau minggu depan mungkin dok. Kalau sekarang anak-anaknya belum datang sepertinya di ABK dok. Ya kan nanti jam 1. Ya saya kembalikan lagi ke mahasiswanya, ketua kelasnya, apakah teman-teman bisa hadir di jam 1. Ampun deh, sayanya bingung. Gimana mahasiswanya? Bisa nggak jam 1? Mungkin Bu, untuk kami yang di daerah Jakarta bisa, tapi yang masih di luar Jakarta sepertinya nggak bisa. Luar Jakarta tuh di mana? Masih di daerahnya masing-masing Bu. Di mana? Ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa Timur. Terus ABK minta kuliah ada praktikumnya gimana ceritanya? Kalau ada di daerahnya masing-masing begini. ABK ngasih jadwal nggak salah nih. Maaf dok, terkait jadwal itu kemungkinan itu Sabtu besok itu baru mulai aktif untuk perkuliahan yang praktikum semester 1 dok. Itu jadwalnya saya ditaruhnya begitu kok, anatomi. Ada praktikum dari minggu pertama jam 1. Coba, Bagong bener nggak saya? Jadwalnya gimana? Jadwal anatomi? Betul Ibu.
Gimana? Betul Ibu, untuk Iya. daftarnya praktikum Jadwalnya gimana? dari jam 10.50 sampai 13.40. Terus gimana? Saya mau praktikum kalau dari minggu lalu saya tanya ke ABK ini dari segi kesiapannya ABK untuk praktikum anatomi satu. Kedua, ternyata ini kok masih kelihatan banget nggak siap buat praktikum ya. Jadi saya diminta untuk ngasih praktikum, tapi nggak dikasih fasilitas dan caranya untuk praktikum. Gimana Pak Wahyu? Izin dok, untuk terkait praktikum mungkin bisa online dulu dok, karena terdiri dari responsi dan lain-lain. Gimana caranya online? Saya mau kurang nanya. paham dok, saya kan Nah, cuma iya, pelaksana saja. Anda ya Nanti di saya tanyakan sana ke Bu Ani. naruh. Nanti langsung ke Bu Areni saya tanyakan deh, saya fasilitasi dok. Ya udah, panggil Bu Aryani kemari segera Ya, sekarang. nanti ya, sebentar saya panggil. Sekarang. Ampun dah. Di mana Pak? Bu Aryadinya di mana? Enggak lagi sih. Sudah belum? Halo. Ya. Halo, selamat siang, Dok. Mohon maaf, Siang. Dok. Iya nih lagi asesmen kebetulan saya lagi itu yang asesmen anak-anak RPL. Iya, bagaimana, Dok? Ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau nanya. Itu saya dikasih jadwal. Iya. Ada teori, ada praktikum dari awal. Heeh. Minggu pertama. Oke. Tapi kok nggak ada kesiapannya dari ABK ya untuk praktikum? Saya tadi tanya, kalau jam 1 nanti ada praktikum, bagaimana? Dari minggu lalu loh itu saya tanya. Iya,
Baik Tapi dok. kenapa nggak ada apapun dari pihak KBK-nya? Tenang-tenang aja. Oke, baik dok. Ya. Kemarin minggu kemarin perjanjian dengan anak mahasiswa bagaimana dok? Kan jadi begini dok. Kan saya udah nanya dari minggu lalu. Gimana mau apa untuk praktikumnya bagaimana? Oh, ya. Oke, baik. Ya. Untuk Coba didengerin lagi deh recordingnya yang minggu lalu. Iya, soalnya kemarin kan saya lagi nggak ada ya. Saya mungkin menjelaskan sedikit ya dok ya. Untuk terkait dengan praktikum, itu kan ada 2 SKS dari anatomi fisiologi bahwa satu teori, satu praktikum. Satu teori itu adalah 50 menit per tatap muka dan untuk praktikumnya 170 menit yang meliputi 50 menit untuk responsi dan yang sisanya 120 menit itu bisa meliputi tugas terstruktur dan tugas mandiri apabila belum dilakukan praktikum aktif di institusi secara onset ya dok ya. Di Ya, tempat. terus sekarang baru minggu pertama, minggu kedua. Nggak ada praktikumnya. Oke. Gimana? Nanti kalau Mau nih kapan gitu loh. Iya. Nanti kita misal nih anak-anak siap nggak nih hari ini? Saya tadi nanya, jawabannya ada kalau yang anak-anak siap dari ABK sudah siap, kalau onset selalu siap. Anak-anak bagaimana nih Mas Agung kemarin yang terakhir itu perasaan praktikum ya Mas Agung? Sudah diberitahukan di hari Senin. Anak-anak harusnya sudah di Jakarta semua. Kan sudah diberitahukan bahwa terakhir harus sudah ada di Jakarta di tanggal 30. Sudah diumumkan kan? Iya Ibu, sudah saya umumkan juga Ibu. Katanya mereka masih ada urusan yang perlu dibawa ke Jakarta biar nggak bolak-balik. Oh begitu. Nah tapi komit ya nanti nih anak-anak semua mohon komit karena kan dari institusi sendiri sudah warning bahwa tanggal 30 Oktober itu harus sudah ada di Jakarta. Karena pelaksanaan praktikum akan dimulai di awal November, di tanggal 1 hari Senin ya, kalau tidak salah kemarin saya konfirmasi ke Bu Sri ya, ke bagian jadwal ya, penjadwalan. Ini tapi anak-anak malah belum siap ya. yang masih di daerah siapa aja? Yang masih di daerah tolong Mas Agung tolong di list karena ini kan praktikum harus segera dimulai. Dari pihak ABK sendiri sudah siap semua nih Mas Agung. Mohon nanti kerjasamanya nih anak-anak juga harus proaktif juga. Tapi tadi sempat ada pernyataan dari pihak ABK-nya bilang kalau mendadak nggak bisa. Saya udah bilang, saya udah mau bicara tentang praktikum ini dari minggu lalu. Nah, kalau minggu ini masih nggak bisa juga, saya nggak tahu saya harus ngomong berapa lama sebelumnya. Kalau 1 minggu sebelumnya aja masih nggak dianggap gitu loh. Ya seharusnya kalau memang sekarang sudah anak-anak, ini kalau full, kalau tidak full, apakah Dokter Nova bersedia tidak dok? Kalau ya nggak tahu, nanti kalau misalnya nggak full, dianggapnya nggak masuk. Atau gimana? Kalau nggak masuk nanti... Kalau tidak full, ya dianggapnya tidak masuk. Ya karena kan praktikum harus 100% hadir. Nah, itu. Iya. Nah, kalau memang mau digantikan dengan hari yang lain, kapan bisa digantikan supaya anak-anak bisa masuk semua? Yang teori yang minggu-minggu lalu aja saya minta gantinya kapan aja sampai sekarang belum dikasih tuh. Iya, ini kan waktunya. Nanti nggak apa-apa, nanti bisa alokasikan Dokter Nova, nanti bisa hadir hari apa, nanti dialokasikan waktu dan supaya tidak bentrok dengan mata kuliah yang lain, nggak apa-apa dok. Nanti nah itu saya nanya dari, masa mesti saya gitu loh yang harus nanyain kapan mau ada kuliah lagi gitu kan. Pengganti yang kemarin nggak saya sampai bolak-balik nanyain gitu. Oke, minggu pertama ada masalah gara-gara ada ospek. Tapi setelah itu sampai sekarang, alhamdulillahnya nggak ada tuh jadwal pengganti sampai sekarang. Kalau hari Jumat bagaimana dok? Hari Jumat besok. Jumat. Iya, monggo aja. Pagi dan Sabtu pagi. Sebentar.
Yang masih Ya nggak ada. Ya masa posisi saya ngejar-ngejar gitu loh untuk kuliah. Oke, baik dok. Terserah kalau nggak mau ada kuliah ya nggak apa-apa. Saya juga nggak masalah kok. Ini dok kebetulan nih si konfirm ini dan Mbak Sri ada di hari Jumat pagi jam 8-an ya Mbak Sri ya? Pagi jam 8 tapi hanya sampai jam 10 kalau Oh, berarti dari pagi bisa ya? dari jam 7 kalau Oke. Dari jam 7 dok, hari Jumat dan Sabtu bisa nih dok, ada 2 hari. Untuk menggantikan yang kemarin memang tidak terisi, nggak apa-apa ini siap. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Kalau mau dari jam 7 pagi berarti sampai jam 10 silakan kan 3 jam nih terhitungnya kan. Ya terus nggak bisa praktikum terus gimana? Yang banyak kan yang mesti banyak diganti praktikum nih. Terus juga saya nanya, praktikum itu gimana? Dari pihak ABK sudah menyiapkan apa untuk praktikum? Nah, sesuai dengan materi, Dok. Yang mau Iya, disampaikan apa kalau nanti? misal saya bahas tentang jantung, Iya. dari ABK nyiapin apa untuk bahas jantung Nanti itu? berarti nanti pentom kan kita sudah siapkan. Nanti kalau memang butuh pentom, nanti kita siapkan. Pokoknya nanti itu saja, Dokter Nova butuhnya apa, nanti biar sebelumnya kita siapkan dulu gitu untuk praktek. Mungkin ataukah butuh untuk tensimeter, nanti juga kita siapkan juga sebelumnya. Jadi ketika praktikum sudah siap semua gitu. Di mana saya bisa ngajarin pakai pentom itu? Ada berapa pentom? Ada 2 yang masih bagus, ada 2. Ada 2 pentom. Ada 2 pentom? Iya. Di mana? Ada di ruangan khusus untuk penyimpanan alat-alat praktikum. Udah keluar belum? Ya kalau nanti mau dibutuhkan nanti kita keluarkan. Kita ambilkan kan. Ya kan ini mestinya dari minggu pertama udah praktikum. Iya. Kan karena Ya masa nanya apa kalau dibutuhkan? Saya bingung. Ya maksudnya kan kapan nanti kan harus ini, Dok. Barang keluar masuk itu ada catatannya, Dok. Karena kita Ya, iya, tolong dong disiapin dari ABK-nya dari minggu lalu loh saya ngomong. Ada persiapan apa dari ABK-nya? Nggak ada jawaban. Oke. Ya. Oke, kami pokoknya sih intinya alat-alat yang dibutuhkan untuk praktikum anatomi fisiologi sudah kita siapkan semua. Kapan mau digunakan nanti akan kita siapkan, kita keluarkan seperti itu, Dok. Ya kan udah jelas tanggal sama jamnya, hari apa, jam berapa. Iya. Ya masa saya harus ngomong lagi kapan mesti ngeluarin? Setiap hari Senin pasti kita siapkan kalau memang praktikum. Jam berapa dimulai fix, sebelum dimulai pasti kita sudah siapkan. Makanya harusnya saya nggak perlu teriak-teriak lagi kayak gini untuk ngasih tahu. Oke. Itu mestinya dari ABK udah siap. Sudah siap, Dok. Kalau misalkan Bukti tadi coba mahasiswa coba dengar nggak tadi pernyataan kalau mendadak nggak bisa dari ABK? Ya kalau sudah jamnya, kalau jamnya memang Walau jam praktikum. saya udah teriak dari minggu lalu gitu loh. Jam praktikum gini, Dok. Jam praktikum memang alokasinya itu anatomi fisiologi, pastinya kami sudah siapkan kok dari akademik. Ya, tadi mohon maaf, tadi ada pernyataan dari ABK bahwa ABK tidak siap karena terlalu mendadak. Walaupun saya sudah ngomong hal ini dari minggu lalu. Nah, Tapi intinya anak-anak juga nih, anak-anak ini apakah sudah siap semua? iya, oke, sekarang jangan salahin anak-anak juga. Iya, tidak. Karena tadi mohon maaf dari ABK-nya juga ada pernyataan seperti itu. Iya. Berarti ABK juga nggak tahu, nggak merasa siap juga kan? Iya. Ya, Intinya oke. sih kalau Terus dari akademik sekarang pertanyaannya kedua adalah anak-anak yang ada di luar siapa aja? Yang di luar Jakarta siapa aja? Mohon maaf Ibu, Aminatu sama Imelia. Cuma 2 orang. Betul Ibu. Berarti bisa Kenapa? dong. Kenapa mereka nggak ada di Jakarta? Mel. Kenapa nggak ada di Jakarta? Aminatul? Bu, iya dok. Kenapa? Jakarta. Waktu minggu kemarin sebenarnya sudah mau berangkat ke Jakarta, cuma ada yang hari Sabtu tuh reschedule jadwal praktikum, jadi
tiketnya saya tiketnya ke Jakarta di reschedule juga, terus karena mungkin kurang memperhatikan jadi lupa kalau Dokter Nova bilang Senin ada Reschedule-nya praktikum jadi juga. kapan? Reschedule-nya jadi kapan? Reschedule-nya baru hari Jumat, Dok. Kamu reschedule-nya mundurnya seminggu. Iya, Di mana-mana reschedule hari itu juga biasanya. Nggak iya ada di ceritanya. naik kereta, Dok, jadi bisa diganti jadwal. Itu berarti permintaan kamu ya untuk merubah jadwal sendiri ya. Jadi Jumat Iya. minggu depan. Enggak, berarti nggak masuk. Iya, Siapa berarti lagi? hari ini bisa dong hanya 2 orang. Nggak usah Iya, Aminatus nggak masuk. Siapa lagi satu orang lagi? Saya, Dok, Imelia. Melia kenapa? Semalam ada acara gereja, Dok. Acara gereja. Baptis gitu, Dok. Jadi belum bisa ke Jakarta. Terus gimana kalau nggak ada, kalau Ini Rosandi kok nggak pakai seragam ini si Rozan? Rozan mana Rozan? Rozan nggak ada tuh, nggak ada gambarnya, cuma gambar ruangan. Rozandi mana itu Rozandi tadi tuh kok nggak pakai Raul Koibur juga tuh, cuma foto doang. Terus Casa juga tuh. Salsa Alinda itu juga bolak-balik cuma foto doang. Nazwa, Keisa, nah itu dari awal tuh. Casa, Keisa sama si Raul Kolibur tuh dari awal cuma foto doang, nggak ada orangnya, nggak kelihatan. Izin menjawab, Bu. Saya mahasiswa baru, jadi seragam saya lagi dijahit, belum jadi. Saya hanya pakai kemeja biasa. Kan Rozan, kalau tidak salah, seingat saya, kalau belum ada seragam boleh menggunakan atasan putih biasa pada saat Zoom meeting. Oh, maaf, Bu. Saya kurang tahu. Kan sudah diberitahukan, pakai seragam putih atasnya pada saat kalau seragamnya belum jadi. Baik, Bu. Ya, ya. Nanti ketika masuk kuliah, kan putih-putih. Kalau seragammu belum jadi, kan ada celana putih kan? Iya, Bu. Pakai atasan putih polos dulu sebelum jadi seragamnya. Siap, Bu. Oke. Untuk saat ini mohon maaf, Bu. Iya. Baik. Dok, apakah mau kalau dilaksanakan nggak masalah, Dok? Ini kan di jam 1 kan, anak-anak nggak usah menunggu harus yang 2 anak ini nggak hadir. Kalau mereka nggak masuk, Ya, artinya intinya apa? Dia itu berarti kan alfa. Alfa nggak, mereka nggak boleh alfa itu bolehnya berapa banyak? Alfa itu pokoknya maksimal itu hanya, pokoknya total masuk itu harus 75% untuk teori ya. Untuk teori 75% harus hadir. Sedangkan untuk praktikum harus 100%. Jadi kalau memang tidak ikut hari ini, itu harus ngutang, harus bayar ketidakhadirannya untuk praktikum. Dengan cara ikut tahun depan. Kalau memang ada waktu kuliah, itu bisa digantikan. Kapan mau praktikum? Nah, Ya ini kan ada kuliah lagi anatomi kan baru tahun depan semester genap, semester ganjil. berarti sebelum akhir semester ganjil selesai, biasanya nih anak-anak yang belum selesai perkuliahan yang masih ngutang diberikan alokasi waktu, Dok. Jadi dosen suruh ngajar khusus untuk anak-anak ini. Nah, itu kebijakan dari Saya nanya sama ABK. Jadi iya, nanti dikasih alokasikan waktu nanti anak-anak hari kalau apa? cuma ada satu orang, berarti satu orang nih sampai 10 kali nggak masuk. Saya harus ngajarin dia 10 kali. Ya nggak mungkin sampai 10 kali, kan sudah diberikan alokasi bahwa maksimal atau minimal ya.
itu tidak masuk dengan harus membayarkan, itu kan berarti kan 25% ya. 25% teori, sedangkan praktek kan harus 100%. Nggak mungkin lah anak-anak sampai bolos 10 kali. Paling juga 1 atau 2 mohon kali. maaf ya Bu, tadi aja nih ada si Raul Kolibur nih udah 2 kali tuh. Nggak ada fotonya, coba naruh foto doang, nggak ada kamera. Saya bolak-balik minta Dari untuk Irian ya, Dok? pasang, tapi ternyata nggak ini. Irian itu mungkin dari jaringannya, Raul Dok. Kolibur, saya nggak tahu. Dari Jayapura. kalau tadi kan posisinya udah pada di Jakarta kan, kecuali 2 orang. Raul di Berarti Raul harusnya ada di Raul- Jakarta. Raul sudah di Jakarta Bu, Sudah baru di sampai Jakarta. tadi. Lagi Iya. cari peralatan buat di kos sama peralatan buat kuliah. Terus nggak izin ya? Kenapa nggak izin? Kan bisa setelah mata kuliah. Tadi nggak izin. Itu Tadi wajib. dia bilangnya izin off cam doang ke saya Bu. Dari minggu lalu sama posisinya. Dia off cam, dipanggil-panggil, perlu waktu panjang untuk menjawab, artinya sebenarnya tidak mendengar. Oke, ya mohon maaf kalau tidak jelas berapa lama dia tidak dengar, kan saya nganggapnya nggak masuk aja. Daripada yang masuk tapi nggak ngerti apa-apa. Dok, mohon izin saya lanjut kembali ya, Dok. Sebelumnya, ya. Ya, makasih banyak, Dok, masukannya. Nanti kalau ada apa, nanti ini komunikasi saja, Dok. Oke. Beritanya sendiri juga nggak beres. Biasa. Oke. Ya, mohon izin dulu ya, Dok, saya tak lanjut ya. Oke. Ya, gimana nih saya mau ngajar kok susah banget sih. Praktikum harus 100%. Minggu depan udah pasti ada di sini nggak kamu berdua? Sudah, Bu. Sudah, Dok. Kalau sampai nggak masuk, saya nggak peduli ya. Baik, Dok. Baik, Dok. Kamu dengar sendiri semuanya 100% untuk praktikum. Kalau praktikum nggak masuk, tahun depannya kamu harus ikut lagi. Saya nggak mau ngasih waktu khusus buat ngajarin kalian yang sama sekali nggak peduli sama kuliah kalian sendiri. Ngapain saya harus peduli sama kuliah kalian kalau kalian sendiri nggak peduli? Ya? Udah jelas-jelas diminta tanggal 1 sudah harus ada di sini. Tapi kalian dengan seenaknya mundur-mundur. Ya terserah. Karena harusnya udah tahu bahwa praktikum harus 100% harus masuk. Oke, jadi kalau ada yang nggak ikut praktikum, silakan untuk persiapan untuk ikut kuliah tahun depan, ya. Dan jangan lupa teori 75%. Mana si Raul Koibur? Bilang sama Raul Koibur ya. Baik, Saya Bu. nggak tahu berapa waktu lagi dia. Udah dua mata kuliah, 2 kuliah dia nggak, 2 JPL dia nggak masuk. Oke, udah jam 12, kalian istirahat dulu. Nanti jam 1 kita teori aja. Online aja. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Iya, Dok, baik. Ya, jam 1 online aja. Baik, Dok. Terus kalau misal sampai nggak masuk, minggu depan untuk praktikum, ya pokoknya kalau teori 75% nggak masuk, praktikum nggak 100% masuk, silakan ikutan kuliah tahun depan. Iya, baik, Dok. Ya. Kalau sampai kalian ikut ujian juga saya nggak akan mau nilai. Karena harusnya kalian nggak bisa ujian. Karena nggak masuk, persyaratan absennya nggak masuk. Oke. Yes.
Terus bilangin tuh sama si siapa Kasa sama Kesa. Ya, Baik, dua Ibu. orang dari tadi sama sekali nggak ada apa nggak masang kamera, artinya sama sekali nggak mendengarkan. Masuk tambah 4 orang tadi, ya saya anggap nggak masuk. Oke, udah istirahat dulu, nanti jam 1 kita itu lagi ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi gimana tadi PJ-nya siapa? Lupa saya. Mas siapa? Ya, Pak. Gimana, Pak? Oh iya, Mas Agung. Itu gimana? Jadinya praktikum atau gimana? Enggak, Pak. Katanya online aja. Praktikumnya minta 100% hadir semua, Pak. Hari Sabtu apa nanti jam 1 gimana? Kalau Sabtu kan kita ada praktikum HEMA, Pak. Kalau nggak salah. Di reschedule dari tanggal Oke, 6. nanti kamu tanyain aja tuh antara tadi kalau saya dengar Jumat kalau nggak salah atau Sabtu ya. Kalau nggak salah pagi tuh Jumat pagi kalau Mas. Pak kurang gede Pak suaranya, Pak sore. Kalau nggak salah Sabtu pagi atau Jumat pagi ya Mas Agung? Iya, Sabtu pagi, Sabtu jam 7 sampai jam Oh, Sabtu pagi nggak ada senang kan ya, Pak ya? Ya nanti kita nego ke akademik lah kalau itu. Ke mahasiswaan nanti kita langsung. Siapa? Nanti diatur jadwalnya maunya Sabtu pagi atau Jumat pagi nih, kamu nanti koordinasi aja sama teman-teman. Jumat pagi, Pak. Kayaknya enaknya Jumat pagi. Iya, ya udah nanti kamu kerja aja, nanti saya bukakan linknya seperti biasa. Koordinasi aja sama teman-teman. Oke, Pak, baik, Pak. Iya, ini langsung 36 nih. Saya ngomong ada yang lopot. Nah, nanti jam 1 gimana? Lanjut kuliah lagi atau gimana? Lanjut, Pak, online. Lanjut online ya? Teori ya. Teori. Oke, baik. Saya standby. Silakan kalau mau call dulu, nanti kita join lagi. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke. Silakan kalau mau lokot dulu nggak apa-apa, sholat dulu yang lain. Silakan. Nanti nyambung kembali. Baiklah. Oke, jadi ya berikutnya kita akan bahas tentang pemeriksaan tekanan darah dan nadi. Oke, jadi kemarin kan kita bahas kalau misalnya tekanan darah di seluruh tubuh itu jauh lebih tinggi dibandingkan daripada tekanan darah yang ada di jantung, itu akan ada kesulitan pada jantung untuk melakukan pengiriman darah ke seluruh tubuh ya. Jadi ke bagian-bagian tubuh yang lainnya. Biasanya untuk periksa tekanan darah itu ada
tertentu yang paling sering dikerjakan adalah dengan melakukan pemeriksaan tekanan pada bagian lengan atas. Kalian masih ingat kan ada bagian lengan ekstremitas bawah dan tinggi. Nah, jadi di lengan atas kita tekanan darahnya bisa sih kita periksa di tempat lain, misalnya di tungkai atas, tapi kalau di tungkai atas kita harus memikirkan posisi dari terus juga posisi dari pada saat pemeriksaan. Terus yang kedua adalah kalau misalnya ditaruh di paha, kita perlu alatnya yang lumayan lebar, lumayan panjangnya. Oke, nanti kita bahas di dalam pemeriksaan. Ini memang enaknya begitu selesai. Tadi saya tuh mikirnya darah dan nadi. Nah, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan tekanan darah dan nadi itu untuk menentukan keadaan jantung dan pembuluh darah dari orang yang diperiksa. Kalau dilakukannya dengan benar, maka hasil yang didapat akan lebih akurat. Tapi kalau kita melakukannya salah, maka hasilnya juga akan salah. Ya. Nah, donor yang dinyatakan secara sehat, kalau bisa saja pengambilan darahnya juga akan ada jadi masalah. Ya. Nah, kalau misalnya, pertama adalah yang diperiksa adalah periksa nadi. Ini adalah salah satu bagian dari seleksi donor. Jadi sebelum donor, orang itu akan diperiksa apakah dia sehat atau tidak, sehingga bisa donor atau tidak. Nah, dua hal yang perlu diperiksa, yang pertama adalah pemeriksaan nadi, dan yang kedua adalah tekanan darahnya. Periksa nadi itu bagaimana caranya? Itu adalah kita perlu jam. Baik, bisa sih sebenarnya mau jam yang ada di dinding boleh saja, atau jam tangan juga boleh, atau stopwatch. Nah, persoalannya keduanya harus ada data mengenai detik. Karena kita hitungnya adalah berapa jumlah jam nadi selama detiknya, maka kita tidak tahu mulainya kapan, selesai penghitungannya kapan. Jadi harus ada detiknya. Nah, cara periksanya itu adalah jadi kita periksanya arteri radialis. Dan saya buka video dulu. Nah, mulai lagi. Video setting. Nah, ini gara-gara laptopnya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita periksa nadi, itu adalah di arteri radialis. Arteri radialis adalah di sebelah bagian jempol sini. Ini jempol, tarik ke sini. Ini adalah tempat pemeriksaan nadi. Ya. Arteri radialis. Kalau misalnya kalian megang nadi pergelangan tangan kalian sendiri, itu akan teraba ada rasa denyutan di situ, ya. Nah, denyutan itu adalah arteri. Kalau misalnya vena dia tidak berdenyut, kalau arteri dia berdenyut. Oke. Jadi cari arteri radialis di pergelangan tangan, caranya dengan megang. Nah, mohon maaf, saya balik lagi dulu ke kamera. Dengan pakai jarinya yang bisa untuk meriksa itu bukan jempol, bukannya ini, tapi
jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Periksanya pakai ini. Jadi bukan begini, tapi biasanya lebih amannya pegangnya 3 jari seperti ini, ditaruh di sini. Ya, pegangnya begitu. Terus lakukan pemeriksaan. Pertama kita lihat dulu, rasain dulu apakah denyut nadinya cukup atau enggak. Ada beberapa orang yang pada saat kita pegang seperti ini, itu nadinya tidak terasa. Kalau kita bilangnya, kalau misalnya terasa di jari yang kita periksa, kayak kita bilangnya cukup. Tapi ada kayaknya nyobain kok nggak artinya, ada yang lemah. Nah, karena cuma dari si arterinya itu tidak terasa. Nah, kalau misalnya tidak cukup, artinya volume cairan darah di dalam pembuluh darah tersebut kurang banyak. Terus yang kedua juga harus teratur. Jadi kalau misalnya bunyi tak tak tak, terasa ada dentumannya sampai tak tak tak, itu namanya teratur. Tapi kalau misalnya tak terus lama nggak ada tak terus tak, jadi ada masa lambat, ada masa cepat, itu tidak teratur. Nah, kalau tidak teratur berarti ada masalah pada jantungnya, karena setiap bunyi setiap dentuman nadi itu juga termasuk adalah bagian dari kerja dari jantung. Jadi kita bisa melihat apakah jantungnya bekerja dengan cukup baik dan teratur dari pemeriksaan nadi. Kalau misal kita periksanya adalah jumlah denyut nadi selama 1 menit penuh. Kalau misalnya nadinya cukup dan teratur, kita bisa potong lebih pendek jadi 15 teratur. Tidak cukup, itu tetap jarum harus di angka 3 lagi. Kalau misalnya cuma 15 titik, mulainya di angka 3, selesainya di angka 6. Ya. Nah, untuk orang dewasa nilai normalnya antara 60 sampai 100 kali per menit. Kalau sudah lebih dari 100 kali per menit, itu kita bilangnya takikardi atau deg-degan. Kalau orang Indonesia bilangnya denyut jantungnya terlalu cepat, sehingga biasanya kalau misalnya kita lakukan pengambilan darah, kemungkinan darahnya akan muncrat karena alirannya terlalu cepat. Pada saat kita ambil jarumnya, itu biasanya ada kemungkinan darahnya akan muncrat kalau nadinya terlalu cepat. Jadi makanya kita harus jaga di angka normal. Kalau di angka yang berlebihan, biasanya kalau lebih dari 100 kali per menit, ini paling mungkin biasanya terjadi karena setelah aktivitas, misalnya habis lari atau jalan yang cukup jauh. Nah, ini bisa meningkat nadinya. Nah, kalau misalnya kita menemui calon donor yang nadinya lebih dari 100 kali per menit, diminta untuk istirahat terlebih dahulu selama 15 menit. Kalau sudah selesai istirahat 15 menit, kita coba cek lagi apakah nadinya sudah turun atau tidak. Ya. Ya, tadi ketentuannya. Nah, kalau misalnya karena kita melakukannya pemeriksaan nadi dan pemeriksaan tekanan darah, lakukan pemeriksaan nadi dulu, baru periksa tekanan darah. Jangan dibalik. Ya, jangan tekanan darah dulu, baru nadi. Kalau misal tekanan darah dulu, baru nadi, nadinya bisa keadaannya tidak teratur nadinya. Nah, terus tadi kalau teratur, frekuensi nadi dapat dihitung dalam 15 detik lalu dikalikan 4, jadi data berapa kali per menitnya.
Kalau tidak teratur, frekuensi nadi harus dihitung dalam 1 menit penuh. Sampai saat ini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Untuk sementara tidak ada, Ibu. Saya kedengeran nggak sih? Maaf, Bu, suara Ibu agak kecil. Suaranya kecil ya. Saya nyoba pakai ini malah nggak kedengeran sama kalian. Nggak ada suaranya, Bu. Oke, berarti nggak ada suaranya pakai. Ya udah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Cukup, Ibu. Nggak ada pertanyaan. Oke. Yang berikutnya adalah tentang pemeriksaan tekanan darah. Oke, periksa tekanan darah itu adalah kita bisa sebenarnya dengan cara masukin kateter langsung ke dalam tekanan dalam arteri. Jadi yang kita periksa adalah tekanan darah dari arteri di bagian lengan atas. Ya, kalau mau periksa tekanan darahnya secara langsung, itu kita masukin kayak kayak selang ke dalam pembuluh darah arteri, akhirnya kita bisa ngukur. Tapi kalau seperti itu kemungkinannya kita bilangnya resikonya terlalu besar dibandingkan apa yang benefitnya daripada keuntungannya. Kalau kita buka pembuluh darah, apalagi arteri, kemungkinan dia mengalami ada yang misalnya masuk ada kuman atau bakteri sehingga akhirnya dia menjadi demam jadi ada penyakit malah lebih besar dibandingkan kalau kita periksa dari luar. Nah, kalau periksa dengan dari luar kita biasanya menggunakan alat namanya tensimeter. Udah pernah dengar tensimeter, pernah megang? Halo. Maaf Ibu, suara Ibu putus-putus. Pertanyaan saya kedengaran nggak? Pertanyaan saya kedengaran nggak? Terdengar, Ibu. Iya. Bisa jawab nggak pertanyaannya? Ada yang tahu apa itu tensimeter? Halo. Alat buat cek tensi darah, bukan? Ya. Oke. Jadi kalau udah tahu namanya tensimeter, alat untuk ngecek tekanan darah itu yang biasanya diperiksa lewat luar, ini perbedaannya adalah sekitar 10 plus minus 10% dibandingkan kalau kita masukkan selang langsung ke dalam pembuluh darah arteri. Ya, jadi ada walaupun tidak
tepat 100%, tapi kita bisa mengira-ngira berapa tekanan darah dalam pembuluh darah arteri. Sampai sini mengerti? Ngerti dong. Mengerti, Dok. Ngerti, Bu. Ya. Yang dinilai dari pemeriksaan tensimeter adalah namanya bunyi Korotkov. Ya, jadi kalau misalnya kita pasang tensimeter ini, terus kita lakukan manuver, kita lihat nanti akan ada terdengar bunyi namanya bunyi Korotkov yang bisa kita dengarkan lewat stetoskop. Ya, jadi bukannya kedengaran langsung, tapi kita harus mendengarkannya lewat stetoskop. Ya, jadi untuk ya, halo, ya. Untuk persiapan kita perlu dua alat yang pertama adalah tensimeter. Ini bisa bermacam-macam jenisnya. Ada yang jenis air raksa, ada yang jenis aneroid atau jarum ya. Dan ada yang jenis digital. Nah, kalau air raksa mungkin udah dulu udah lama nggak terlalu dipakai untuk air raksa ini. Aneroid itu yang jarum. Kalau kita mau lihat, kalau kita punya tabung, jadi kalau ada tabung gas di rumah itu kan pakai jarum ya untuk memperlihatkan tekanan di dalam tabung gas tersebut. Itu kita bilangnya aneroid. Terus kalau yang digital itu yang kayak udah banyak dijual di ini, kalau misalnya kita pasang itu langsung kelihatan angkanya. Misalnya 120/40 itu bisa langsung keluar angka kalau yang digital. Nah, jenis air raksa ini tapi ini biasanya lebih akurat. Tapi kecepatan pemeriksaannya dipengaruhi banyak hal. Jadi kalau misalnya kita salah caranya, itu hasil pemeriksaannya juga salah. Cara nyimpennya tensimeternya, maka akan ada kemungkinan si hasilnya juga akan salah. Salah cara bawanya, salah urutan pelaksanaannya, itu hasilnya akan tidak akurat. Ya, terus yang kekurangan berikutnya, alatnya berat. Jadi kalau mau bawa pindah-pindah itu akan susah karena alatnya berat. Terus yang terakhir adalah mengandung B3. Di dalamnya ada raksa, cairan yang warnanya kayak perak seperti itu. Itu adalah termasuk bahan berbahaya. Bahan yang berbahaya. Jadi kalau misalnya ada tuh yang kalau misalnya keluar raksanya keluar, itu ada yang suka iseng dipegang-pegang, dimain-mainin, karena bentuknya lucu kayak bola. Ya, kalau misalnya keluar dia akan membentuk bola, terus bisa kita gelindingin ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Nah, cuma persoalannya kalau kita pegang, apalagi kalau tangannya tidak pakai sarung tangan, itu bisa menyebabkan orang yang memegang itu mengalami kanker. Makanya dibilang bahan yang berbahaya. Karena hal-hal ini, maka yang jenis air raksa sudah jarang digunakan. Jenisnya aneroid dan digital, walaupun kurang tepat pemeriksaannya, tapi mempunyai kelebihan yang lebih banyak dibandingkan yang jenis air raksa. Sebelum pakai, jangan lupa periksa apakah alat dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik. Ini karena kalau misalnya kita pakai apalagi untuk donor darah ya, ada beberapa keadaan yang darahnya itu keluar terus tidak sengaja mengenai bagian dari
tensimeter tersebut. Nah, kalau seperti itu artinya sudah ada percikan darah, harusnya tidak boleh dipakai lagi untuk pendonor yang berikutnya. Terus periksa apakah manset yang digunakan adalah manset yang benar. Nah, kalau ada yang tahu alat untuk pemeriksaan tensimeter, itu di lengan atas ini akan kayak dipasang seperti sabuk, kayak ban. Ya, itu namanya manset. Nah, mansetnya ini kalau lebarnya kurang pas. Terus yang kedua, panjangnya yang melingkari lengan ini kurang pas juga. Nah, itu hasil pemeriksaannya juga jadi tidak akurat. Makanya harus tahu manset yang mana buat yang mana. Jadi misalnya untuk anak-anak itu ada manset khusus buat anak-anak. Terus orang dewasa umumnya sih mansetnya adalah manset untuk orang dewasa. Tapi ada beberapa orang yang lingkar lengannya itu sangat lebar. Jadi ininya lingkar lengan atasnya itu cukup lebar. Contohnya saya. Nah, kalau yang seperti itu perlu manset yang lebih besar lagi, kayak XL. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai manset orang dewasa yang biasa, itu pada saat kita melakukan penggembungan, dia akan lemnya itu akan lepas, ada kemungkinan untuk lepas, perekatnya akan lepas. Jadi kembali lagi, tidak bisa main pakai manset sembarangan, jadi harus tahu manset apa yang akan dipakai. Oke. Untuk stetoskop juga periksa apakah dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik. Nanti kalau misalnya kita praktikum, saya akan ngasih tahu tentang stetoskop, cara kerjanya gimana, hal-hal apa yang harus diperhatikan saat kita memegang stetoskop, dan nanti hal-hal apa yang harus kita perhatikan saat memegang tensimeter. Cara periksanya sendiri itu ada, kita posisinya bisa tidur terlentang, bisa duduk atau berdiri. Tapi kalau tidak nyaman buat orang yang diperiksa, jadi lebih baik kalau duduk atau tidur terlentang. Nah, pada keadaan duduk itu harus sedikit ditekuk dan berada pada posisi yang sejajar dengan jantung. Jadi kalau misalnya kita periksa jantung, kemarin posisinya kan di dada ya. Nah, ini harus sejajar dengan jantung. Posisi ininya. Jadi kalau Anda mau periksanya di atas meja, maka harus ada kayak bantal untuk membuat posisi lengan ini sejajar dengan jantung. Jadi jangan langsung ada di atas meja, ternyata posisinya ada di tidak sejajar dengan jantung. Ya. Pastikan posisi donor dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena kalau tidak tenang, maka nadinya tekanan darahnya juga akan terpengaruh. Gunakan manset yang benar. Tadi 80% balon dalam manset mengelilingi lengan. Terus pasang manset dengan bagian bawah sekitar 2 jari dari lekuk dalam siku. Jadi ini siku. Ini ada lekuk dalamnya. Lekuk dalam, kita taruh 2 jari dulu dari lekuk sikunya. Terus manset yang paling bawah itu harus posisinya di sini, setelah 2 jari. Jadi jangan terlalu nempel ke lekuk siku, apalagi ngelewatin. Taruh 2 jari dari lekuk siku.
Ya, jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, posisinya udah ditentuin di sini. 2 jari dari lekuk siku. Oke. Ini memang enaknya sih kalau langsung ini ya, langsung nyobain. Pastikan balon pompa dalam keadaan tertutup. Pasang stetoskop di lekuk siku bagian dalam. Pastikan stetoskop terbuka ke arah bagian yang digunakan. Ini nanti kita enak nyobanya pada saat ini, pada saat di praktikum. Satu tangan meriksa nadi, tangan yang lain, ini kalau satu tangan meriksa nadi, satu tangan meriksa nadi, tangan yang lain memegang stetoskop. Ya, jadi bukan stetoskop, memegang ininya apa, balonnya untuk yang kita pompa, balon pompa, namanya balon pompa. Nah, tekan balon pompa untuk menaikkan tekanan pada balon manset. Terus hentikan saat denyut nadi tidak lagi teraba. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan, satu tangan ada di denyut nadi, ya, satu lagi tangan yang lain pompa, ya. Kita pompa naikin terus sampai denyut nadinya tidak teraba. Jadi awalnya ada terasa denyut nadi, tapi begitu kita pompa, ini denyut nadinya akan hilang. Kenapa hilang? Karena kita tahan di sini, sehingga tidak ada aliran darahnya. Sini tidak akan ada aliran darah, maka tidak ada denyut nadinya lagi. Ya, terus makanya kalau udah dipasang, udah dikencengin balonnya, jangan terlalu lama dikencangkan, karena kita menyetop aliran darah sementara. Kalau terlalu lama, ini bagian ini akan terasa kaku. Dengan bagian bawah sampai ke tangan ini akan mengalami kaku. Apalagi kalau terlalu tinggi, itu bisa ada yang mengalami sampai sakit, sampai jerit. Kalau kita menaikkannya terlalu tinggi. Jadi naikinnya sampai batasan denyut nadi tidak teraba lagi. Begitu tidak teraba, kalau tidak teraba kita naikin lagi sedikit. Jadi batasannya adalah sampai denyut nadinya tidak teraba, biasanya naikin lagi 20. Angkanya naikin 20 lagi. Maaf ini nggak terdata di sini. Terus pasang stetoskop di telinga, terus turunkan secara perlahan. Jangan ditunda-tunda, langsung turunin perlahan. Biasanya kita naruhnya adalah kecepatan 3 mm per detik. Jadi jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, nanti tidak terdengar di kapan bunyinya itu ada pada angka keberapa. Tadi kan kita naikkan sampai tidak terdengar, sampai tidak teraba nadinya. Pada saat kita terus setelah itu kita akan mendengarkan lewat stetoskop. Ya, jadi bukan megang denyut nadi lagi, kita akan mendengarkannya di stetoskop. Awalnya tidak ada bunyi, lalu pada suatu waktu dia akan ada bunyi ketukan pertama. Nah, ketukan pertama itu ada pada angka keberapa? Nah, itu dicatat sebagai, kita bilangnya adalah tekanan sistolik. Jadi kalau kita melakukan pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah, nanti akan ada 2 hasil. Yang pertama adalah hasil tekanan sistolik, yang kedua adalah tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah bunyi pertama itu di angka berapa. Terus dia akan bunyi tak, 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 terus bunyi terus, sampai suatu saat bunyinya akan hilang. Bunyinya hilang itu di angka berapa? Nah, itu adalah tekanan diastolik. Jadi sistolik kapan bunyi pertama terdengar,
Diastolik adalah kapan bunyinya hilang. Nah, kalau misalnya hasilnya tekanan darahnya ternyata tinggi, itu minta untuk istirahat dulu 5-10 menit, lalu periksa lagi kembali tekanan darahnya. Ini adalah nilai normal. Kalau sistolik adalah antara 120 sampai 140. Maaf, ini bukan 120, 100 sampai 140. Tekanan diastolik adalah 80 sampai 90. Ini yang normal. Kalau kita ngomonginnya sistolik sama diastolik, tekanan diastolik biasanya lebih stabil. Jadi kalau misalnya diastoliknya di angka 100, kalau kita suruh istirahat berapa lama pun biasanya ini tidak cepat turun. Tapi kalau yang sistolik, ini lebih gampang naik turun kalau ada aktivitas. Nah, jadi bisa kalau misalnya tekanan darahnya adalah 160/90, kita bisa minta dia untuk istirahat. Biasanya akan turun. Jadi kalau diastolik yang udah tinggi, biasanya walaupun kita minta dia istirahat, biasanya tidak akan turun karena dia lebih stabil. Kalau terus ngomongin tensimeternya sendiri, ada kalau tensimeter aneroid sama digital, sebenarnya termasuk yang air raksa pun itu harus dikalibrasi secara teratur. Sayangnya nggak semua tempat kalibrasi bisa melakukan pelaksanaan kalibrasi ini, jadi harus dicari perusahaan mana yang bisa benar-benar melakukan kalibrasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Apa ada pertanyaan? Untuk sementara tidak ada, Dok. Nggak ada pertanyaan karena nggak ngerti atau gimana? Mohon maaf, Bu. Mau tanya, bunyi korokto tuh gimana ya, Bu? Seperti apa? Jadi kayak tekan aja sih, ketukan tek. Jadi dia akan bunyi terus sampai ada masa dia akan berhenti dengan sendirinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nanti akan lebih enak pada saat lebih mudah untuk mengerti pada saat kita melakukan praktikul, benar-benar periksa. Jadi mulai dari apa sih itu bagian-bagian dari tensimeternya, bagian dari stetoskop, itu nanti akan diajarkan. Jadi nggak pada posisi nanti kalau ketemu stetoskop bingung cara masangnya gimana, bingung ini kok nggak kedengeran apapun. Nah itu jadi hal-hal seperti itu nanti akan diajarkan pada saat praktikum. Nah, jadi enak seperti itu. Jadi makanya saya tanyain ulang kapan praktikumnya. Karena kalau nggak nyoba sendiri, itu biasanya nggak akan tahu, nggak akan mengerti apa yang saya omongin tadi. Nanti masing-masing saling coba periksa dan itu coba nanti kalau misalnya dinaikin, ada beberapa orang yang kayak perawat itu ada yang suka dia bukannya cek nadi naikin sampai nadinya tidak teraba lagi terus baru naikin 20 mm Hg lagi, tapi dia langsung naikin sampai angka 200 misalnya. Nah hal seperti itu nanti coba aja sendiri, kalau langsung dinaikkan sampai angka 200
itu akan terasa tidak nyaman pada lengan orang yang kita periksa. Apalagi kalau orang yang biasanya tekanan darahnya rendah. Ada beberapa orang yang biasa di angka 100/80